Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Hamdan selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik serta teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik perkembangan anak fase prasekolah PAUD dan sekolah dasar. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rifat Rifai Muslim selaku moderator dan pemateri akan memandu kegiatan diskusi ini. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yakni Alfikri, Nopi, Widi, dan Dianita. Materi yang disampaikan yakni mengenai pendidikan anak usia dini, perkembangan anak usia dini, dan konsep bahasa pada anak usia dini. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pada kali ini. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa itu PAUD. PAUD itu pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang ditujukan untuk usia 3 sampai dengan 6 tahun dalam PP nomor 27 tahun 1990 pasal 6. Akan tetapi, dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 28 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya ada perkembangan anak usia dini. Awal masa kanak-kanak berlangsung pada usia 2 sampai dengan 6 tahun. Oleh orang tua disebut sebagai usia problematik, menyulitkan. Atau oleh para pendidik disebut usia prasekolah atau para ahli psikologi sebagai prakelompok penjelajah atau usia bertanya. Pendidikan anak usia dini telah banyak berkembang di masyarakat, baik yang tumbuh dikembangkan oleh instansi pemerintahan maupun oleh masyarakat. Saat ini sudah mulai tampak adanya perkembangan yang positif dalam bentuk pertumbuhan kelompok bermain dan tempat penitipan anak yang pesat di masyarakat. Demikian pula dengan semakin kuatnya dukungan Pemda, akademisi, praktisi, dan birokrat, hal ini terlihat dari pendidikan yang dilalui. Ada 3 jalur pendidikan. Pertama ada jalur pendidikan formal, kedua ada non-formal, dan yang terakhir ada informal. Pada jalur pendidikan formal ini, pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak atau TK, ada Raudatul Atfal atau yang sederajat lainnya. Pada pendidikan non-formal ada pendidikan anak usia dini berbentuk kelompok bermain atau KB, tempat penitipan anak atau TPA atau yang sederajat lainnya. Dan yang terakhir ada pada jalur pendidikan informal berupa pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan masyarakat setempat. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya Alfikri Syahputra akan memaparkan materi mengenai karakteristik perkembangan PAUD atau pendidikan anak usia dini. Adapun karakteristik perkembangan anak usia dini dapat dilihat sebagai berikut. A. Perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat, ada pula yang secara lambat. Pada masa kanak-kanak, pertambahan tinggi dan pertambahan berat badan relatif seimbang. Perkembangan motorik anak terdiri dari 2, ada yang kasar dan ada yang halus. Yang B. Perkembangan kognitif. Arti yang luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan konasi atau kehendak serta afeksi atau perasaan. Proses perkembangan kognitif ini dimulai sejak lahir, namun campur tangan sel-sel otak dimulai setelah bayi berusia 5 bulan
saat kemampuan sensorisnya benar-benar tampak. Sementara jika mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Piaget, seorang pakar psikologi kognitif dan psikologi anak, dapat disimpulkan 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu 1. Tahap sensorimotor terjadi pada usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap pre-operasional terjadi pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap konkret operasional terjadi pada usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir, yang keempat, tahap formal operasional terjadi pada usia 11-15 tahun. Namun untuk kategori anak usia dini, maka tahapan perkembangan yang paling bisa dilihat yaitu tahap 1 dan tahap 2. C. Perkembangan sosio-emosional. Para psikologi mengemukakan bahwa terdapat 3 tipe temperamen anak, yaitu yang pertama, anak yang mudah diatur, mudah beradaptasi dengan pengalaman baru, senang bermain dengan mainan baru, tidur dan makan secara teratur, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitarnya. Yang kedua, anak yang sulit diatur, seperti sering menolak rutinitas sehari-hari, sering menangis, butuh lama untuk menghabiskan makanan, dan gelisah saat tidur. Yang ketiga, anak yang membutuhkan waktu pemanasan yang lama, umumnya terlihat agak malas dan pasif, jarang berpartisipasi secara aktif, dan seringkali mengganggu semua hal yang diserahkan kepadanya. Materi selanjutnya yaitu konsep bahasa pada anak usia sekolah dasar. Konsep bahasa. Bahasa memiliki cakupan yang luas, karena itu sebagaimana dikemukakan oleh Lerner 1998, bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang terintegrasi, mencakup bahasa ujaran, bahasa tulis, dan bahasa menulis. Ketika pertama kali anak mengenal keadaan sekitar, tentang kejadian kehidupan maupun tentang tanda-tanda benda-benda yang dapat mendukung terjadinya peristiwa, maka saat itu pemahaman akan kesadaran anak tentang apa yang dikenalnya, apa yang terjadi pada peristiwa tersebut, belum secara tumbuh atau dapat dikenal secara tumbuh. Secara umum, klarifikasi bahasa pada anak usia sekolah dasar dapat dibedakan menjadi bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa isyarat. Yang pertama, bahasa lisan. Bahasa lisan menunjukkan hubungan rohani langsung, karena setiap orang yang bicara langsung atau berhadapan satu sama lain. Misalnya, jika bayi merasa lapar, kedinginan, sakit, dan lain-lain, sebelum anak mengungkapkan kata-kata, tangisan adalah alat untuk mengkomunikasi keinginan pada orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, bahasa tulis. Bahasa tulis menunjukkan hubungan rohani yang tidak langsung, karena mempergunakan sarana-sarana, yaitu huruf-huruf. Proses terjadinya hubungan dalam bahasa tulis adalah sebagai pikiran penulis kalimat dan kata. Media yang dapat membuat manusia mengungkapkan rahasia masa lalu adalah tulisan. Yang ketiga, bahasa isyarat. Komunikasi melalui isyarat sering digunakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk umum, isyarat digunakan jika hal tersebut dapat diterima dan dipahami oleh siapa saja. Misal, lampu trafik yang dipasang pada persimpangan jalan dengan maksud untuk melancarkan arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan. Pada anak yang menyandang ketunarungan, yaitu anak yang di dalam perkembangan mempunyai gangguan dalam aspek pendengaran dan bicaranya, isyarat merupakan sebuah alternatif yang baik untuk mengatasi kesulitan dalam berkomunikasi. Mungkin cukup sekian, materi selanjutnya oleh rekan saya Novi, silakan. Saya Novianti Ainun Insani akan menjelaskan tentang fungsi bahasa anak usia SD. Untuk menunjukkan hakikatnya, purposif dari komunikasi Halliday 1990 mempergunakan istilah fungsi bahasa sebagai berikut. A. Fungsi instrumental. B. Fungsi representasional. C. Fungsi regulasi. D. Fungsi interaksional. E. Fungsi personal. F. Fungsi heuristik. G. Fungsi imajinatif.
Materi selanjutnya adalah karakteristik anak di usia sekolah dasar. Ada beberapa karakteristik anak di sekolah dasar yang perlu diketahui para guru agar lebih mengetahui peserta didik khususnya di tingkat SD. Sebagai guru harus dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya. Maka sangatlah penting bagi seorang pendidik mengetahui karakteristik siswanya. Adapun karakteristik peserta didik dibahas sebagai berikut. A. Karakteristik pertama adalah anak SD senang bermain. B. Karakteristik yang kedua adalah senang bergerak. C. Karakteristik yang ketiga dari anak usia SD adalah anak senang bekerja dalam kelompok. D. Karakteristik yang keempat, anak SD adalah senang merasakan atau melakukan memperagakan sesuatu secara langsung. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak. Perkembangan anak merupakan segala perubahan yang terjadi pada usia 1. Infancy toddlerhood, yakni usia 0 sampai 3 tahun. Infancy toddlerhood adalah tahap pertama pada perkembangan manusia setelah ia dilahirkan. Pada tahap ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat pesat pada seluruh aspeknya. Perkembangan kognitif pada tahap ini dapat dilihat dari kemampuan berpikir dan bahasa anak. Perkembangan lain yang terlihat pada bayi dan balita adalah perkembangan emosi dan temperamen. Bayi dapat mengekspresikan emosinya melalui tangisan, senyuman, dan tawa. Yang kedua, early childhood, yakni usia 3-6 tahun. Early childhood adalah periode dari akhir masa bayi sampai umur 5 atau 6 tahun. Selama periode ini, anak menjadi makin mandiri, siap untuk bersekolah, dan banyak menghabiskan waktu bersama teman. Selepas TK biasanya dianggap sebagai batas akhir periode ini. Yang ketiga, middle childhood, yakni usia 6-11 tahun. Middle childhood adalah masa dimulai dari usia 6-11 tahun. Anak mulai menguasai keahlian membaca, menulis, dan menghitung. Dalam periode ini, mereka berinteraksi dengan dunia sosial yang lebih luas di luar keluarganya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Widi. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Kali ini saya Widi Anjani Putri izin memaparkan materi tentang aspek perubahan pada diri anak. Di sini ada beberapa aspek yang timbul pada diri anak. Ada beberapa perubahan ya. Yang pertama ada perkembangan fisiknya, yang kedua ada perkembangan fisik tentang motorik, meliputi ada perkembangan motorik kasar, adapun motorik halus. Dan ada perkembangan emosi dan perkembangan sosial dan psikologi. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materinya. Sebelum diskusi ini ditutup, izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang dari lahir sampai usia 6 tahun. Namun ada juga yang memulainya dari usia 3-6 tahun. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak ini disertai dengan karakteristik yang meliputi aspek motorik, aspek kognitif, aspek sosio-emosional, dan aspek bahasa. Karakteristik perkembangan anak pada kelas 1, 2, dan 3 SD biasanya pertumbuhan fisiknya telah mencapai kematangan. Mereka telah mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya.
Untuk perkembangan kecerdasannya, anak usia awal SD ditunjukkan dengan kemampuannya dalam melakukan seriasi, mengelompokkan objek, berminat terhadap angka dan tulisan, meningkatnya pembendaharaan kata, senang berbicara, memahami sebab akibat, dan berkembangnya pemahaman terhadap ruang dan waktu. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Illa liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.